berwarna. Idras mengetahui bibit ini kelak akan berguna. Kemudian setelah rombongan itu sudah membuat kebun Idras, mengajak mereka menanam bibit yang sudah dipersiapkan olehnya. Perjalanan jiwa Jilah. Setelah pasca perperangan dan gempa dahsyat yang terjadi di perkampungan Jilah, penduduk di sana pecah lari dengan keluarga masing-masing. Dari pecahan kelompok tersebut, membentuk apa yang kita ketahui sekarang berupa ras-ras. Dari kelompok yang terpecah-pecah hingga menjadi ratusan kelompok. Dan tempat tinggal Idras sekarang diberi nama Rusan. Dan kelompok lain menjadi kelompok nomaden karena pengetahuan mereka terbatas. Mereka berpindah mengikuti ketua mereka. Setelah ratusan tahun kelompok-kelompok yang terpisah menjadi besar, tapi mereka tidak memiliki hukum yang tetap. Banyak dari mereka memaksakan kehendak. Siapa kuat, dia bebas melakukan apapun keinginan mereka. Dan ada pun kelompok yang dulu tinggal ketika Sangkarah pindah ke tempat kelompok Jilah mereka. Sekarang semakin besar, walau kemajuan dari pengetahuan mereka tetap monoton. Setelah ribuan tahun dari kejadian gempa dahsyat itu, di kelompok Sangkarah yang tinggal dulu kita sebut saja, namanya kelompok Anesia. Dari kelompok Anesia ini, lahir seorang yang dianugerahi kecerdasan oleh ruh dari Jilah. Dia bernama Nuhikma Rakdayasa. Nuhikma lahir sebagai petani. Setelah besar, Nuhikma memperkenalkan penduduk desanya dengan suatu cerita bahwa sebelum mereka ada, dulunya penghuni di bumi ini, ada satu orang yang bernama Jilah. Nuhikma mengajarkan ilmu-ilmu yang dia diberitahukan lewat dialog mistis dengan ruh dari Jilah. Nuhikma mengajarkan peradaban tradisi-tradisi, saling menghormati sesama manusia, dan mengajari pengetahuan membuat peralatan seperti pisau yang terbuat dari besi, juga alat menggemburkan tanah untuk berkebun. Tetapi, kebaikan dari Nuhikma dipandang biasa saja oleh orang-orang kampungnya. Aturan-aturan yang dibuat Nuhikma, tidak segan-segan mereka melanggarnya. Sudah 250 tahun, Nuhikma mengajarkan semua jenis-jenis pengetahuan, tetapi penentangan dari warganya semakin tajam. Pada suatu hari desa Nuhikma kedatangan dari kelompok nomaden, dari pelarian warga di tempat Jilah pasca perang. Mereka disambut hangat oleh ketua di kelompok Nuhikma. Singkat cerita, bergabungnya kelompok tersebut menambah pertentangan dengan apa yang Nuhikma ajarkan kepada warganya. Pada suatu malam, Nuhikma mengangkat tangan seraya berseru kepada ruh Jilah. Wahai Rohul, sudah sekian lama apa yang engkau perintahkan telah aku perbuatkan. Tapi orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti apa yang aku sampaikan amatlah sedikit. Mereka tidak mempercayai dari ceritaku tentang engkau. Mereka mengambil pengetahuan cuma sebatas cara membuat peralatan, dan mereka kembali kepada sifat-sifat buruk mereka. Wahai Rohulku, berilah suatu keputusan antara aku dan mereka. Ruh Jilah menjawab, Wahai Nuhikma, buatlah suatu perahu yang besar di atas bukit sana. Wahai Rohulku, bagaimana aku bisa membuat sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan atasnya? Ruh Jilah menjawab, Wahai Nuhikma, setelah engkau tidur malam ini, aku akan memberikan gambaran dan pengetahuan lewat mimpimu. Sekarang, silakan Anda tidur, agar aku bisa memberi gambaran kepadamu. Kemudian setelah mendengar hal itu, dia langsung berbaring dan tidur. Setelah Nuhikma tertidur dan datanglah mimpi yang dijanjikan ruh Jilah kepadanya. Dari mimpi itu Nuhikma melihat ada orang-orang yang sedang membuat perahu yang besar dari batang pohon yang dibentuk menjadi balok-balok kayu. Kemudian Nuhikma melihat bagaimana balok kayu itu disusun dan dikunci pakai paku yang terbuat dari besi. Nuhikma juga melihat bagaimana mereka membuat peralatan seperti bor dari besi. Setelah keesokan harinya, Nuhikma terbangun dan dia teringat jelas bagaimana cara membuat perahu yang besar. Kemudian dia menemui beberapa orang yang percaya kepadanya dan menceritakan apa yang diperintahkan ruh Jilah kepadanya. Mendengar cerita Nuhikma, sahabat-sahabatnya yang percaya kepadanya bersedia membantu apa yang diperintahkan. Nuhikma mengajak mereka membuat peralatan pertukangan seperti apa yang disaksikannya dalam mimpinya. Nuhikma yang juga ahli pandai besi mulai membuat peralatan tersebut dan dibantu oleh sahabatnya yang percaya dengannya.
Setelah peralatan itu sudah jadi, mereka bergegas pergi ke puncak bukit yang diperintahkan oleh Ruh Jila. Kebetulan di atas bukit itu banyak pohon-pohon besar, dan mereka mulai menebangi pohon dan juga membentuknya sesuai petunjuk arahan dari Nuh Hikmah. Idras pun mendapatkan berita tentang perintah untuk membangun perahu-perahu yang besar. Berita itu disampaikan kepada penduduk desanya. Penduduk desanya yang patuh dan percaya akan berita itu bergotong royong membuat beberapa perahu yang besar, dan sebagian dari mereka terus berkebun dan bertani menanam padi dan gandum. Dan pemukiman dari Idras pun kedatangan beberapa orang pengungsi yang terpisah dari rombongan mereka dahulu. Dari salah satu pengungsi, ada manusia yang berwajah kera dari keturunan anak dari Sri Dewi dahulu. Singkat cerita, setelah 100 tahun berlalu Idras dan Nuh Hikmah mendapatkan perintah lagi dari Ruh Jila untuk bersiap mengangkut perbekalan, mengisi perahu mereka dengan bahan-bahan yang kelak mereka perlukan. Dan setelah mereka sudah selesai mengisi perbekalan dalam kapal mereka, terjadilah gempa yang kuat disertai angin serta hujan yang lebat. Nuh Hikmah menyeru penduduk untuk memasuki perahu. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak memperdulikan seruan tersebut. Hanya beberapa pengikut Nuh Hikmah yang dulu juga membantu membuat perahu itu, mereka mengajak keluarga mereka masing-masing memasuki kapal tersebut. Hujan yang turun dengan lebat dengan waktu yang lama mengakibatkan banjir yang besar di perkampungan Nuh Hikmah. Para warga yang tidak percaya dengan seruan Nuh Hikmah pergi ke bukit yang tinggi. Sementara itu air terus membesar dan membentuk aliran air yang deras. Dan kapal kayu di atas bukit yang sudah dipenuhi Nuh Hikmah dan pengikutnya perlahan mulai terangkat oleh air yang terus meluap. Di tempat lain Idras juga sudah mengatur penduduk di kampungnya menaiki perahu-perahu yang sudah mereka bangun sebelumnya. Ketika perahu-perahu itu sudah terapung, perahu-perahu itu terpisah karena tiupan angin dan gelombang yang besar. Sekarang sejauh mata memandang, tidak ada lagi daratan yang terlihat. Setelah perahu-perahu mereka terombang-ambing oleh ombak, mereka juga terpisah satu sama lainnya. Setelah hampir setengah tahun, kapal yang ditumpangi Nuh Hikmah akhirnya terdampar di tepian bukit yang mereka tidak kenali. Perahu yang ditumpangi oleh Idras setelah 1 tahun, baru terdampar di suatu daratan yang mereka juga tidak mengenalinya. Idras dan beberapa orang turun untuk memeriksa daratan yang baru nampak tersebut. Setelah dipastikan bahwa tempatnya layak untuk dihuni, Idras mengajak rombongannya menurunkan bawaan mereka dari kapal dan mereka mulai membuat pemukiman seperti biasa yang pernah mereka buat di pemukiman mereka sebelumnya.